Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Bagaimana tanggapan Buya terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang semakin marak terjadi? Ada juga kasus pelecehan seperti para santriwati, wanita yang disiul-siul saat di jalan dan juga memperkosa anaknya sendiri, mayat dan orang dalam gangguan jiwa. Bahkan wanita-wanita tersebut yang dilecehkan sudah memakai pakaian tertutup. Mohon pencerahannya Buya agar kami dapat menyikapinya dengan bijak. Terima kasih Buya. Ku anfusakum. Hendaknya kita sendiri yang mencoba untuk menjaga diri kita terlebih dahulu sebelum kita ngomongin orang lain. Kalau Allah sudah menyebutkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang beriman agar menjaga matanya agar tidak jelalatan. Iman ya, iman, akan tapi iman bisa keropos. Kapan bisa tidak dirawat itu iman? Iman di dalam hati. Ternyata iman yang di hati tidak dijaga. Kupingnya mendengar segala macam, telinga, matanya melihat segala macam, masuk ke hati ngotori. Iman keropos. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kuncinya di sini. Kalau kita jaga mata nggak akan ke sana. Kenapa seorang bapak syahwat dengan anaknya? Karena sang bapak sudah biasa nonton film porno, gambar-gambarnya. Benar, hati-hati. Makanya kami ingatkan, jangan membiasakan dengan tontonan semacam itu. Menjadikan seorang suami sudah tidak indah dengan istrinya, karena yang dihayalannya adalah bukan istrinya. Dia lebih senang dengan sesuatu yang ada di hayal, dan hayal tidak pernah terwujud. Dia ingin menggabungkan keindahan yang dilihat di foto ini, di gambar ini, di video ini, ingin digabungkan, nggak ketemu di alam nyata, tersiksa sepanjang hidupnya. Sehingga mukanya manusia, otaknya binatang. Bagaimana ibunya berpaling diperhatikan bentuk ibundanya, adiknya berpaling dilihat bentuk ibunda idenya, dan seterusnya. Maka tolong wahai hamba Allah, jaga dirimu, jangan. Itu akan kecanduan. Sampai dikatakan itu orang kalau biasa dengan film-film kotor, porno dan sebagainya, itu lebih menyandui daripada afiun dan sebagainya. Sesuatu yang mencandu, bikin candu. Lebih dari itu semuanya. Di saat ngantuk pun dia bangkit melek melihat itu semuanya. Takutlah kepada Allah. Yang rusak mentalnya nanti lihat. Sepertinya dia saya enggak. Terus melihat semuanya akan bangkitkan syahwatnya. Terus. Sehingga yang halal menjadi tidak indah. Tapi kalau orang menjaga matanya, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wal kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Kalau wanitanya menjaga, tolong jangan ngentengin. Memang hari ini hari rusak. Tiba-tiba ada di video laptop kita masuk, kita tutup. Astagfirullah, sifat ingat Allah. Semakin Anda menjaga, lihat indah. Di pertanyaannya ada bapak dengan anak, naudzubillah. Anak dengan ibunya, naudzubillah. Mana mahram saat itu? Sudah nggak ada, nggak berlaku lagi. Yang haram nikah seharusnya tidak ada syahwat di situ. Nggak tega, nggak mungkin, rasanya nggak ini. Nah ini, jadi kuncinya di sini. Ya jelas pelanggaran moral itu, pelanggaran pada Allah, guru murid, naudzubillah, naudzubillah. Itu apalagi seperti itu atas nama Allah, ngumpulin santri, ngumpulin orang-orang, tatonya wah ini penjahat. Itulah serigala berbulu domba. Kalau serigala beneran maka ketahuan dia, oh serigala kita jauh-jauh pakai domba, bulu domba, dipikir domba makan serigala, pakar makan tanaman. Penjahat besar. Cuma kita kan jangan pandai kita menilai orang. Kita cari sebabnya deh. Kemudian setelah kita cari sebabnya, kita tahu sebabnya, yuk kita pahami, kita fahamkan kepada diri kita sendiri, kita fahamkan kepada orang-orang dekat kepada kita. Nanti secara perlahan itu akan masuk wilayah kita. Dari diri kita sendiri. Jangan biasakan dan jangan percaya dengan fatwa picisan sebagian orang yang mengatakan bahwa boleh menonton film porno untuk suami istri. Ketahuilah dia akan terlatih di saat bersama suami istri. Di saat suaminya pergi, sang istri melanjutkan nonton sendiri. Sang suami pun juga demikian. Akhirnya apa? Tetap saja rusak. Yang ada di khayalannya adalah sesuatu yang tidak ada di alam nyata. Bahkan dia akan bandingkan, yang dimiliki istriku tidak seperti aku lihat, suamiku tidak memiliki seperti aku lihat. Tersiksa. Kebodohan seorang laki-laki adalah di saat mengajak istrinya nonton sesuatu. Karena apa? Sesungguhnya dia mengajari, hei istriku, aku tidak memiliki seperti dia. Dia lebih hebat dari saya. Karena namanya film akan selalu ditampilkan lebih hebat. Jadilah orang cerdas, ya hamba Allah. Jadilah orang cerdas. Dari sini permasalahannya. Kalau masalah kejahatan, itu kejahatan. Dan memang bertahap, pelanggaran syariat itu bertahap.
Dari seorang guru mungkin ya pertama ngobrol, berduaan, bebas, akhirnya dia jalan-jalan dan sebagainya. Naudzubillah, bisa saja. Bisa katanya guru ngaji dan sebagainya tadi. Naudzubillah. Nah, kalau sudah begitu, kita cerdas dong. Setelah itu kalau menilai orang, jangan melihat bahasanya itu adalah orang yang harus dihinakan selamanya. Ya kepleset, kita doakan dan seterusnya. Pokoknya itu jahat salah. Kemudian jangan dipukul rata setelah itu. Tidak semua bapak menodai anaknya, kan begitu. Bukan semua ustadz jahat seperti itu. Yang repot ada sebagian lesan busuk. Wah memang, sampai ada komentar mungkin juga semuanya ustadz begitu. Berarti seolah semuanya bapak juga begitu, akhirnya begitu. Dan ingat kaidah, kalau ada orang berprasangka buruk, sebetulnya dia berada di wilayah keburukan tersebut. Maka jangan prasangka buruk deh. Jadi begini, kalau ada seseorang pernah masuk ke toko, kemudian pergi ke sebuah pojok toko, wilayah toko, kemudian toleh kiri dan toleh kanan, lalu dia mengambil. Dia mencuri kan? Kemudian setelah itu dia pas pergi ke toko tersebut melihat satu orang yang persis perilakunya seperti dia. Apa yang ada di otaknya? Dia akan mencuri. Maka di saat kita prasangka buruk kepada seseorang, sebetulnya kita punya pengalaman yang serupa, biarpun itu belum kita lakukan, hanya dalam rencana saja. Maka orang prasangka buruk sebetulnya berada dalam keburukan sendiri. Fahami mana ini? Makanya anak ngomong prasangka buruk. Kalau nggak prasangka buruk, nggak ngira. Karena dia tahu, kemarin saya begitu tuh, kan dia sama kayak saya tuh, gitu. Paling tidak, saya pengen begitu, sudah didulin sama dia tuh. Makanya prasangka buruk tuh seperti itu. Maka hilangkan prasangka buruk dan rubah dengan prasangka baik. Sekarang mulai, gara-gara ustaz. Memang ustaz, hei ustaz yang benar ustaz. Jangan sampai menodai nama ustaz. Umat Islam tidak mengajarkan, banyak orang tidak tapi tidak mengajarkan. Jangan langsung dikatakan Islam begitu, nggak boleh, nggak benar. Baik, itu adalah kesalahan, kejahatan, dan semoga Allah mengampuni semua yang memberikan hidayah dan menjauhkan kita dari sebab kehinaan itu semuanya. Dan tolong jangan senang membicarakan kejelekan orang lain. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allah auratah. Kalau kita biasa sibuk dengan kejelekan orang lain, tunggu, yang akan membongkar aib kita adalah Allah yang maha tahu tentang kekurangan kita dan maha kuasa untuk menyebarkan. Akan terhinakan walaupun di rumahnya sendiri, di hadapan orang yang selama ini mengaguminya. Hati-hati. Walau fi wasti baitihi, akan dihinakan. Semoga Allah mengampuni semuanya. Yang pernah kepleset, Allah berikan hidayah, Allah beri pengampunan. Yang terdolimi, semoga Allah muliakan, dan yang lain terjaga. Dan tolong semakin dekatlah dengan syariat Nabi. Jaga mata Anda, jaga mata kita. Kalau tidak halal, jangan main lirik, main intip. Ketahuilah, keharaman akan menarik kita kepada keharaman, tapi kehalalan akan menjadikan apa yang kita miliki adalah semakin indah. Semoga Allah mengampuni semuanya dan menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.